Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pendidikan Masyarakat kelas 4A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang, tim 1 atau kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil observasi kami mengenai PKBM Aditya Karawang. Pengelolaan pendidikan non-formal kelompok 1. Kami beranggotakan saya sendiri Sumiati. Saya Anissa Azahra Swasta. Nama saya Dwi Putri Yunarwati. Saya Intan Fadila. Saya Fikri Arafi. Saya Rahma Putri Melani. Mari kita mulai diskusi teman-teman. Oke, siapa? Oke, langsung aja kita akan mempresentasikan hasil observasi by online kita mengenai fungsi pengelolaan PNF PKBM Aditya Karawang. Dengan narasumbernya yaitu Ibu Heni Lydia sebagai sekretaris dan juga operator di PKBM Aditya. Yang pertama kita akan membaca profilnya terlebih dahulu. Nah, jadi profil Haji Nining Mariani SE, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar PKBM Aditya, nilai 321104100020. Alamatnya ada di Jalan Ahyani Bypass, Gang Betep nomor 33 Jatirasa Tengah, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Telepon atau faksnya 026784500712. Emailnya pkbm_aditya minkarawang@yahoo.co.id. So guys, bagi kalian yang pengen daftar di PKBM ini, kalian tinggal datangin aja alamatnya di sini. Dan PKBM Aditya ini sekarang sudah terakreditasi dan akreditasinya A, dan itu bagus banget guys bagi kalian yang ingin menimba ilmu di sini. Oke, jadi yang pertama-tama kita akan membaca sejarahnya terlebih dahulu. Nah, sejarah berdirinya PKBM Aditya sebagai mitra Dikmas. Nah, jadi sekarang itu PKBM Aditya ini merupakan mitra dari pendidikan masyarakat ya. Jadi, Januari tahun 2002 berbekal dari pelayanan keterampilan tata rias menjahit, komputer, melayani ujian persamaan, taman baca, dan bentuk legalitas dalam memperluas akses pelayanan pendidikan luar sekolah, mulai dibuka pusat kegiatan belajar masyarakat atau yang lebih familiar dengan kata PKBM dengan nama Aditya. Lalu pada tahun 2004 PKBM Aditya mendapatkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang nomor 421.9/679/Dik tentang penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat di Kabupaten Karawang. Lalu perkembangan selanjutnya pada tahun 2006, PKBM Aditya dengan Akta Notaris nomor 233 memperkuat kelembagaan dengan membentuk Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Aditya. Adapun visi misi PKBM Aditya itu yang pertama, visinya adalah terciptanya masyarakat yang beriman dan bertakwa, keterampilan, produktif, kreatif, serta mandiri. Adapun misinya, yang pertama, mewujudkan pendidikan yang menghasilkan lulusan cerdas, terampil, mandiri, beriman, bertakwa, dan mempunyai keunggulan kompetitif. Yang kedua, mengembangkan usaha produktif yang ada di masyarakat. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja berwirausaha bagi para lulusan yang mempunyai keterampilan yang berorientasi pada kecakapan hidup atau life skill. Yang keempat, memasyarakatkan belajar dan membelajarkan masyarakat. Yang kelima, mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Wah, bagus banget ya guys visi misinya. Oke, lanjut dan ini struktur PKBM Adityanya ya guys. Nah, ini ketuanya sendiri yaitu Haji Nining Mariani SE yang sudah dijelaskan tadi. Sekretarisnya Heni Lydia, bendaharanya Rina Maria HSE, pengelola. Nah, ini
sarana dan prasarananya itu. Nah, ini lanjutannya ya guys. Oke. Program kegiatan yang diselenggarakan. So, buat kalian yang pengen tahu di PKBM Aditya ini ada apa aja sih? Ayo kita kulik bersama. Oke, jadi program pendidikan non-formal. Nah, jadi di PKBM Aditya ini ada 7 ya guys. Ada 7. Yang pertama kita ada PAUD, lalu ada keaksaraan fungsional, lalu ada paket A atau setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA, Taman Bacaan Masyarakat, kelompok usaha mandiri atau KUM, jual ayam potong, telur asin, keripik pedas, kue basah, dan gorengan. Wah, cocok banget ya guys buat kalian yang punya jiwa-jiwa wirausaha untuk menambah ilmu kalian di sini. Nah, adapun yang kedua itu ada kursus keterampilan. Nah, jadi di kursus keterampilan ini kita bisa ikut tata rias pengantin, tata kecantikan rambut, tata kecantikan kulit, dan baki hantaran. Baki hantaran itu seperti buat hantaran buat pernikahan atau pertunangan seperti itu ya guys, kayak bikin souvenirnya seperti itu. Selanjutnya, tabel warga belajar yang terlayani di PKBM Aditya Karawang. Nah, ini ya guys, kegiatan belajarnya ada saran fungsional, ada pendidikan anak usia dini, paket A setara SD, paket B setara SMP, paket C setara SMA, Taman Bacaan Masyarakat, dan KUM. Nah, adapun tenaga tutor atau pelatih keterampilan berdasarkan jenis program kegiatan pendidikan. Nah, ini dia. Ini tutornya ya guys. Nah, di PKBM Aditya sendiri untuk tutornya itu kita ada dari SMP, SMA, diploma, S1. Tapi tenang aja guys, walaupun misalnya SMP atau SMA, mereka sudah terlatih dan profesional di bidangnya. Jadi nggak usah khawatir ya guys bagi kalian yang ingin daftar di PKBM Aditya ini. Nah, adapun sarana dan prasarananya. Nah, sarananya, gedung PKBM Aditya ini merupakan milik sendiri ya guys, dan berlantai 2 dengan luas tanah 200 meter kubik dan luas bangunan 300 meter kubik, terdiri dari 13 lokal. Yang pertama, ada ruang kantor, ada ruang belajar, ruang praktek keterampilan, taman bacaan masyarakat, TBM satelit, toilet WC atau MCK, ada musola, dan juga ada gudang. Dan ini prasarana ya guys, dan ini prasarananya. Nih, kita punya di PKBM Aditya, kita punya sarana yang banyak banget, seperti ada meja belajar, kursi belajar, meja belajar PAUD, dan lain sebagainya ya guys. Oke, lanjut. Dan ini masih lanjut lagi. Prasarana ini untuk menunjang kegiatan pembelajaran ya guys. Oke, nah ini juga. Oke, lanjut. Nah, ini jadwal kegiatan PKBM Aditya. Mulai dari hari Selasa, hari Rabu, hari Senin, sampai hari Minggu juga ada. Tinggal disesuaikan aja ya guys bagi yang ingin daftar di PKBM Aditya ini. Nah, ini dia. Nah, adapun kemitraan PKBM Aditya ini yang pertama yaitu kemitraan dengan Dinas Pendidikan. Nah, ini ya guys, bentuk kerjasamanya ada pelatihan pengelolaan dan tenaga pendidik padu, pelatihan pengelolaan PKBM, pelatihan pengelola TBM, pelatihan tutor KF, lomba kreativitas, pelatihan tutor KF, pelatihan tutor paket B, SKB Karawang, yaitu bentuk kerjasamanya itu tentang peningkatan mutu tenaga pendidik. Itu tahun 2005 sampai sekarang ya guys, itu ada tahun-tahunnya juga. Lalu ada kerjasama lagi dengan BPPLS Regional 2, yaitu bentuk kerjasamanya itu salah satunya adalah pengembangan model pembuatan media, itu 2005 sampai sekarang. Nah, ini masih banyak banget guys mitranya. Oke. Nah, adapun prestasi-prestasi yang sudah didapatkan. Nah, ini ya guys ya, prestasi yang udah didapatkan. Nah, oke, kita langsung masuk
ke fungsi pengelolaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan itu sendiri? Nah, jadi arti pengelolaan nih bagi kalian yang belum tahu pengelolaan itu apa sih? Jadi pengelolaan itu sama dengan manajemen, yaitu penggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi kalau dalam singkatnya pengelolaan itu tuh mengatur. Kita mengatur bagaimana apa yang diatur tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga tujuan yang akan kita capai dapat tercapai. Banyak analisis yang digunakan dalam pengelolaan, tetapi kita di sini menggunakan analisis yang sederhana saja agar mudah dipahami dan mudah dimengerti ya guys. Oke, kita di sini menggunakan analisis POACH, yaitu ada planning, organizing, actuating, controlling. Nah, apa sih yang dimaksud dengan planning? Nah, jadi planning di sini adalah perencanaan. Yap, bener banget, perencanaan. Nah, jadi perencanaan ini adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkan. Jadi kita membuat rencana terlebih dahulu, apa aja yang ingin kita capai, bagaimana caranya, dan lain sebagainya. Lalu, ketika kita sudah membuat perencanaan, hal kedua yang akan kita lakukan adalah organizing atau pengorganisasiannya. Nah, organisasi di sini adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Nah, jadi kita pengorganisasian. Nah, dari perencanaan tadi kita kan udah tahu tujuan kita nih ke sini loh. Nah, oleh karena itu kita membuat pengorganisasiannya. Jadi bagaimana sih untuk mencapai tujuan tersebut? Apakah kita harus membagi tugas dengan teman kita atau yang lainnya? Lalu selanjutnya setelah kita melakukan organizing, kita melakukan actuating atau penggerakan. Nah, actuating ini berhubungan dengan usaha pemberian bimbingan, saran, perintah, atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Nah, actuating di sini kita penggerakannya, yaitu kita memberikan saran, perintah, instruktur, dan lain sebagainya agar tugasnya berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya itu kita melakukan controlling atau pengendalian agar actuatingnya tadi sesuai dengan jalannya dan tidak keluar dari jalurnya. Artinya apa? Di controlling ini berhubungan dengan usaha pemantauan kinerja agar supaya kinerja tersebut terarah dan tidak melenceng dari aturan yang sudah ditetapkan. Nah, sebenarnya selain controlling, kita juga ada pengembangan. Apabila di controlling sudah sejalan, maka diharuskan untuk pengembangan agar kita dapat mengikuti perkembangan yang ada. Berikut ini hasil wawancara kami dengan PKBM Aditya. Yang udah dijelaskan di awal, kita mendapatkan data ini dari Ibu Heni Lydia selaku sekretaris dan operator di PKBM Aditya Karawang. So, saksikan ya guys. Pertanyaan pertama. Program apa saja yang tersedia di dalam PKBM Aditya Karawang? Program yang tersedia di PKBM Aditya adalah PAUD, LKP, dan juga PKBM. Bagaimana sistem penilaian keberhasilan bagi warga belajar di PKBM Aditya itu sendiri? Jadi, sistem penilaian yang kami lakukan untuk mengukur kemampuan warga belajar adalah dengan diadakannya UTS, UAS, dan UASBN di setiap semester. Jika dalam PKBM ada warga belajar yang tidak bisa hadir belajar karena harus bekerja, apakah proses belajar dilanjutkan di rumah? Jika tidak bisa mengikuti kegiatan belajar di kelas, maka bisa melakukan pembelajaran online yang diberikan tiap guru kepada warga belajarnya. Bagaimana rangkaian komando dalam struktur organisasi dan hasil seperti apa yang diharapkan PKBM ini bagi warga belajar? Sangat bisa dengan pembelajaran online yang diberikan tiap-tiap guru kepada warga belajarnya. Apakah dalam pelaksanaan PKBM ada kendalanya
Jika ada, contoh kendala saat pelaksanaannya bagaimana dan cara mengatasinya bagaimana? PKBM sendiri untuk sekarang sudah bisa melaksanakan UNBK mandiri, bukan lagi UNKP, dan juga ada berbagai macam kendala yang dialami dalam pelaksanaannya. Bagaimana untuk evaluasi selama ini dan kira-kira akan ada pengembangannya tidak? Untuk evaluasi di PKBM dilaksanakan umumnya seperti di formal, ada UTS, UAS, UASBN, dan juga UNBK. Baiklah, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nah, jika kalian ada yang ingin bertanya, silakan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini ya guys, kita akan menjawabnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.